Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali berjumpa dengan acara yang kita cintai ini, yaitu acara Menerima hari ini. Ini merupakan rema dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, dan saya harapkan sungguh-sungguh akan bermanfaat bagi kita. Semakin kita banyak mendengar firman, semakin kita banyak merenungkan firman, maka kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami masih diberi kesempatan dan waktu untuk terus-menerus belajar kebenaran firman-Mu melalui acara Menerima hari ini. Kami tahu Tuhan, dengan belajar firman, pasti Tuhan makin berkenan pada kami. Karena kami sungguh-sungguh hidup dengan dituntun dari firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Eseni bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Kita sudah membahas kaum Eseni bagian yang pertama dan kaum Eseni bagian yang kedua. Kini kita akan membahas kaum Eseni bagian yang ketiga, di mana untuk bagian yang ketiga ini kita akan membahas 3 pandangan selanjutnya mengenai kaum Eseni, setelah kita membahas 4 pandangan pada periode yang lalu. Nah, untuk pandangan yang kelima, keenam, ketujuh ini kita akan membahas dari beberapa sumber, tentu merupakan sumber yang dapat dipercaya. Nah, mari kita akan bahas pandangan mengenai kaum Eseni ini. Pandangan yang kelima mengenai kaum Eseni menurut Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid 1 A sampai L karangan J.D. Douglas dan kawan-kawan. Kaum Eseni yang dalam bahasa Yunani Esenoi sangat mungkin juga dari bahasa Aram Asen yang berarti penyembuh. Inilah persekutuan orang-orang Yahudi yang berkembang pada abad 1 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, dan oleh Yosefus dihitung sebagai nomor 3 dalam daftar aliran filsafat Yahudi atau aliran pikiran Yahudi. Di luar karya Yosefus ada 2 berita mengenai mereka dalam karya-karya tokoh sejamannya yang lebih tua, yaitu Philo, orang Alexandria, dan 1 berita lagi dari Plinius Tua. Suatu berita yang lebih kemudian dalam Hippolytus pada umumnya mengikuti Yosefus, tetapi mencakup beberapa hal yang nampaknya diperoleh dari sumber lain. Keterangan Philo mengenai orang Eseni melukiskan dalilnya bahwa hanya orang yang sungguh-sungguh baik adalah sungguh-sungguh bebas. Ia memperkirakan jumlah mereka sekitar 400.000 orang, dan menceritakan bagaimana kaum Eseni hidup di desa-desa, bekerja keras dalam pertanian dan sejenisnya, sambil menggunakan banyak waktu untuk bersama-sama menelaah masalah moral dan agama, termasuk tafsir kitab-kitab suci. Kaum Eseni memberi perhatian yang sangat teliti terhadap kemurnian tata cara kebaktian. Harta mereka adalah milik bersama, memantangkan korban binatang, jadi tidak melakukan korban binatang, hidup melajang atau selibat, tidak menikah, tidak mempunyai budak, mengasuh anggota mereka yang terhalang bekerja karena sakit atau tua, tidak mau bersumpah, tidak boleh terlibat dalam ketentaraan atau usaha dagang, dan pada umumnya memupuk segala macam kebaikan. Berita dari Plinius Tua
terdapat dalam uraiannya tentang Laut Mati. Menurut dia, orang Eseni hidup di daerah barat Laut Mati di sebelah atas En-Gedi. Kehadiran mereka di sana sudah beberapa generasi. Demikian Plinius mengatakan. Mereka menolak perkawinan dan uang, namun eksistensi mereka tetap bertahan. Karena banyak orang yang datang untuk mengikuti hidup mereka yang menyendiri itu. Sebab sudah bosan dengan hidup biasa. Plinius menulis antara tahun 79 sampai 73 sebelum Masehi. Tetapi barangkali pengetahuannya tentang orang Eseni bergantung pada para penulis terdahulu seperti Alexander Polyhistor abad pertama sebelum Masehi. Berita-berita dalam tulisan Plinius dan Philo agak dilebih-lebihkan dan bersifat retorika saja. Berita Yosefus mengingat kecenderungannya mengubah kebenaran demi tujuan pribadinya nampak seperti fakta nyata berdasarkan pengetahuan sendiri. Menurut Yosefus, orang Eseni terdapat di semua kota di Yudea, termasuk Yerusalem. Mereka suka menjamu orang. Orang Eseni dari tempat yang jauh diperlakukan sebagai saudara oleh sesama Eseni yang didatanginya. Tetapi banyak keterangan Yosefus mengenai suatu kehidupan persekutuan tidak dapat diikuti oleh masyarakat kota. Sangat mungkin bahwa orang Eseni yang utuh hidup dalam persekutuan-persekutuan yang terpisah, sambil menggabungkan ke dalam kelompok mereka para anggota simpatisan yang hidup di kota-kota dan mengikuti cara-cara hidup biasa. Itulah pandangan yang kelima mengenai kaum Eseni menurut Ensiklopedia Alkitab Masa Kini jilid 1 A sampai L karangan J.D. Douglas dan kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas pandangan yang keenam mengenai kaum Eseni menurut Alkitab Sabda dari Yayasan Lembaga Sabda Surakarta. Kaum Eseni adalah sebuah komunitas kecil Yahudi pada masa Kristus yang menjalani kehidupan penggembalaan dan tidak menikah. Mereka mempertahankan barang milik mereka dan makan secara bersama-sama dengan ketat menaati hari Sabat, berdoa sebelum matahari terbit dengan muka mereka menghadap ke timur, mandi setiap hari dengan air dingin, tidak pernah mengutuk dan tidak mengorbankan binatang, dan percaya kepada kekekalan tanpa kebangkitan tubuh. Itulah pandangan yang keenam mengenai kaum Eseni menurut Alkitab Sabda dari Yayasan Lembaga Sabda Surakarta. Dan kita akan membahas pandangan yang ketujuh mengenai kaum Eseni menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Kaum Eseni yang dalam bahasa Inggrisnya Essenes adalah nama bagi salah satu sekte Yahudi yang hidup dan berkembang di tepi Laut Mati sejak tahun 65-an sebelum Masehi hingga 70-an sebelum Masehi. Informasi tentang kelompok ini terdapat di dalam naskah-naskah Laut Mati. Meskipun di dalam naskah-naskah tersebut tidak pernah disebut mengenai nama Eseni. Nama Eseni digunakan oleh Philo, Yosefus, dan Plinius, yaitu sejarawan-sejarawan Yahudi dan Romawi, untuk menyebut kelompok yang memiliki banyak persamaan dengan kelompok yang disebut di dalam naskah-naskah Laut Mati. Kaum Eseni disebut juga komunitas Qumran sebab Qumran adalah nama tempat yang menjadi pusat kelompok Yahudi tersebut, sebagaimana dikisahkan oleh naskah-naskah Laut Mati. Para ahli Perjanjian Baru cenderung menyamakan komunitas Qumran dengan kaum Eseni, atau menganggap Qumran sebagai pusat dari kelompok-kelompok Eseni lainnya
yang terpencar-pencar di Palestina atau di luar Palestina. Kaum Eseni menganggap bahwa dunia telah menjadi sangat jahat dan kotor, sehingga mereka berupaya membentuk komunitas sendiri, di mana mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka serta terlindungi dari dunia yang jahat. Mereka percaya bahwa Allah akan segera mengintervensi jalannya dunia ini dan menetapkan pemerintahan Allah yang benar di dunia. Karena inilah mereka membentuk komunitas yang mandiri di Qumran dan mempraktekkan hidup yang terpisah dari dunia luar. Kaum Eseni memiliki pertentangan yang kuat terhadap kelompok Farisi dan Saduki, di mana kelompok Farisi dianggap oleh mereka kurang mengikuti hukum Taurat secara literal. Sedangkan kaum Saduki dianggap sebagai pemimpin-pemimpin agama yang korup dan salah mengerti hukum Taurat dalam menjalankan kultus bait suci. Inilah pandangan yang ketujuh mengenai kaum Eseni menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kaum Eseni bagian yang ketiga atau terakhir ini, kita sudah membahas 3 pandangan mengenai kaum Eseni, yaitu pandangan yang kelima, pandangan yang keenam, dan pandangan yang ketujuh. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas secara lengkap pandangan-pandangan mengenai kaum Eseni, supaya dengan demikian boleh memperkaya pengetahuan kami dan wawasan teologi kami tentang kaum Eseni. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.